nonton di Dimo TV, Yes. bisa nonton bareng sama streamer kesayangan kalian. Dan dengan hashtag once a geek, always a fame, dengan hashtag juga dari FIFA Ararki dibanjirkan di kolom komentar. Betul sekali. Prediksi, Aku Ararki, Hoshi. Profesor KB. Masih sama seperti di Quickie, aku bilang Ararki Hoshi. Oke, dan tentunya kita bakal langsung saja buktikan. Akankah prediksi kedua kawan-kawan aku ini benar dan kita bakal langsung masuk ke match yang kedua. Di game yang pertama, Geek Fam, sang tuan rumah, akan menghadapi sang juara bertahan yaitu Ararki Hoshi. Dengan line up terbaru dari tim Ararki Hoshi, akankah mereka hasil mempertahankan kemenangan ataukah bahkan Geek Fam yang tiba-tiba datang Kepadaku. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Emang susah banget ya kalau buat jadi keren gua itu ya. Iya. Susah banget loh. Ya guanya juga follow up-nya kan emang selalu ke Arsan. Kalian tuh kayaknya memang tidak suka kalau melihat saya keren gitu ya. Enggak. Karena bukan. Oji lebih keren begini gitu. Iya, lebih keren begini. Lebih keren begini. Keren peng namanya itu, bukan keren. Eh. Astaga. Suzo. Nah, nih. Ini referee buat kalian semua Ya. yang bilang, oh ini kalau Navari udah suruh undur, sabar, tahan dulu. Udah oke katanya. Udah oke? Udah oke. Nah. Pokoknya kalau udah dijempol ke atas, mereka udah kayak ready untuk masuk to the game, mereka bakal ready berarti. Sama Jadi kalau untuk- misalnya coachnya udah disuruh turun, Iya. itu tandanya mereka udah bakal mulai game. Acil masih goyang-goyang joget-joget asik gitu. Kayak benar-benar gak ada beban di pertandingan kali ini Oji. Iya bener banget. Acil kenapa relax sekali ya? Hebat sekali dia nih. Iya. Padahal ini match pertamanya mereka loh. Ya benar. Mungkin Emang karena beda. udah terbiasa nggak sih? Hah? Mungkin karena udah terbiasa juga nggak sih? Ya memang, mungkin dia lebih pede karena offline kali ya. Iya, makanya. Oke deh, tanpa berlama-lama kita langsung Alright. masuk saja ke dalam in-game Geek Fam versus dari Ararki Hoshi. Ini dia match kedua di game pertama. Ada R7 juga Renvi yang masing-masing masih di dalam rumput-rumput yang bergoyang Oji. Betul banget. Dan di arah gold lane-nya bakal, iya benar, gold lane-nya ada di Esmeralda juga yang bakal dipakai oleh Whisking. Sedangkan dari tim Ararki Hoshi ada seorang Whisking, dari Geek Fam ada Renvi. Renvi. Betul sekali. VVV juga ya kan. Iya. Renvi Vin. Kalau digabung Renvin. Oke lihat tuh, Albert langsung dapetin 2 buff merah dan juga jungle-nya terlebih dahulu. Ya. Tapi kayaknya agak sedikit reset, gak sesuai prediksi ya. It's okay, no problem. Baby pun masih coba untuk mendapatkan red buff atau orange buff terlebih dahulu. Bisa dibilang lebih untung dari Albert. Albert lebih untung daripada Bebiu. Astaga. Oke. Kenapa sih? Albert masih lebih untung dibanding Baby. Dan kali ini kalau kita lihat sudah ada R7 yang sepertinya akan harus menghadapi 2 orang di sana. Ada Suns dan juga Adam, bukan Suseno tapi. Yes, benar banget. Di arah top lane, Albert bakal coba untuk ngambil jungle dari tim Geek Fam. Cukup berani. Karena melihat permainan ada seorang di arah bottom lane itu Zuns yang ngebuka visionnya terhadap seorang R7 yang membuat perkiraan dari Ararki Hoshi mampu mendapatkan 1 buah jungle dari tim Geek Fam. Iya, tapi sepertinya akan dicolong aja dengan Yusun sini tadi ya untuk mengambil gold buff milik seorang Cloud. Jadi lumayan bisa mendapatkan gold tambahan di early game seperti ini. Setelah Udah ada Blazing Duet. Ini harusnya ada Blazing Duet tapi ternyata saya membuka vision di sana. Albert dengan Blazing Duetnya belum dikeluarkan, masih terlalu sabar. Nunggu momentum, damage terlalu sakit tapi ada Adam menuju ke arah seorang Albert. Albert ada 7 Blazing Duet, ke arah belakang dan first blood. Blood. Dia dapatkan oleh seorang Adam. Baby Alien tersungkur di arah mid lane. Ditabrak hantaman beda tumpul dari seorang Adam yang membuat terkaget, terkejut dan terheran-heran. betul sekali, langsung aja mengambil objektif gaming dari Geek Fam untuk turtle yang pertama. Retribution diamankan, menambah pundi-pundi gold dan tentunya XP dari buff turtle. Oke, Freeze juga berada di arah top lane. Sedangkan Renvi langsung membuka dengan bloodthoughtnya di sana. Wiz memilih untuk mundur terlebih dahulu hanya untuk clearing minion. Tapi ketika minionnya masuk, ini pasti bakal coba dipaksa oleh Freeze dengan darkeningnya. Apakah bakal coba dipaksa? Oh tidak, sabar. Sabar, beda emang kalau professional player. Gak main sembarangan masuk. Zuns di arah bottom lane, lagi-lagi bakal coba untuk membantu pergerakan dari Adam. Ini di GB ya, Be ya? Iya, ini yang sering dilakuin. Oke, juga. Darkening sudah dikeluarkan, tapi kali ini masih ada Falling Star menyembuhkan Falling Wong Star. Memilih untuk mundur dari seorang Emerald dari arah top lane. Dan itu tadi satu alasan kenapa sebenarnya Freeze nggak langsung masuk gitu loh, karena masih ada Purify-nya juga. Yes, benar banget. Sementara itu di bottom lane sudah ada R7 yang akan menjadi bulan-bulanan dari Adam, Baby Wi juga di sana dan terutama ada Zuns.
Ini 3 untuk 1 orang. Oke, tapi bakal coba ditahan sama R7. Kita lihat inilah offlaner. Offlaner nggak minta tolong, tapi dia bakal coba untuk melakukan clear. Harusnya ke arah gerobak tuh. Nah, sabar, mengganggu pergerakannya. Tahu nggak kenapa? Kenapa itu? Dicolek, tapi ternyata sebelum kita bahas itu, Seiko masih mendapatkan 1 freeze-nya. Tapi nggak berhasil ditumbangkan. Masih ada order brilliant. Sedangkan Sun bakal coba untuk mengganggu, tapi langsung ada Darkening dan Finn memilih untuk mundur dengan flash shot-nya. Freeze ditumbangkan oleh seorang Albert. Baby Alien melakukan free hit di arah belakang. Jadi kita bahas sedikit agak potong ya. Boleh. Kenapa CR7 ngasih badannya untuk dipukul? Karena turretnya bakal mukul ke arah hero-nya. Oke. Dan R7 secara nggak langsung bisa untuk bantu dikit damage ke arah gerobaknya. Iya, betul sekali. Analisa yang sangat luar biasa sekali dari OG, dan kali ini kalau kita lihat dari R7 masih berjibaku dengan Adam. Sementara itu di top lane-nya sudah ada Renvi, harus menghadapi Albert dan juga Fizz di situ. Yes, akhirnya karena tahu Renvi-nya berada di posisi yang cukup baik, Zuns melakukan rotasi ke arah top lane. Ada Saiko di garis depan, masih berada di arah boost. Bakal coba ditangkap kan Zuns. Ingat, Zuns punya Purify, tapi untungnya udah dipakai dan harusnya udah dikalkulasi oleh seorang Saiko. Dan ada turtle yang dibuka oleh seorang Geekfam supaya tahu keberadaan di arah bus itu ada siapa CDC. Ada Psycho C yang persis di depan turtle ya OG. Dan sementara itu kalau kita lihat ada masih dengan R7, Cho dan juga Yuzong masih terus mencoba untuk mendefense area milik mereka masing-masing. Oke, dari seorang Adam memilih untuk mendapatkan curse helmet ya harusnya ya. Dengan item yang dia miliki, karena mungkin dia ngelawan R7 ya, dia butuh 1 buah defensif dibandingkan dia butuh Bloodlust. Karena dia bisa punya pasif yang cukup kuat. Saiko masih berada di arah mid lane zone, buka vision dan blazing ke arah top lane. Renzi masih bisa bertahan, masih ada Blood di sana. Memilih dia untuk mundur terlebih dahulu, nggak mau memaksa keadaan. Sedangkan Adam di arah bottom lane bakal paksa di arah bottom lane untuk turret pertama yang didapatkan dari tim Araki Hoshi. Betul sekali, Ada mendapatkan 1 turret di bottom lane, dan kali ini Turtle sudah mulai dipok aja oleh Albert dan juga Wiz tanpa ada kontes di situ. Kalau kita lihat sepertinya udah bisa diamankan oleh seorang Albert. Tanpa kontes, itu tanpa kontes dan nggak pakai retri karena retrinya nggak ada, dan dia berani banget ya. Nggak pakai retribution karena ada 2 player yaitu Baby udah juga Adam di arah bottom lane yang membuat Albert pede banget dan yakin untuk dapetin turtle-nya. R7 bakal do F-Dragon langsung ke arah seorang Alice. Flicker yang dilakukan, R7 masih bersahan untuk kabur. Bertahan, aku bertahan. Bertahan 1 cinta kepada Cho dan juga Renvi. Dan sementara itu kalau di top lane sudah mulai ada war yang cukup besar kali ini. Ada Blazing 2 dikeluarkan oleh Albert ke arah keduaan Adam. Tapi masih terlalu kuat damage yang diberikan oleh Adam di situ. Semua mata tertuju pada seorang Albert sang bayi alien, tapi Wiz memilih untuk mundur. R7 juga bakal bertukar lane kali ini. Turret yang gak bisa dipertahankan lagi. Ini seperti cinta aku dan dia tidak bisa dipertahankan. Baby memilih untuk jungle terlebih dahulu karena ini ada keuntungan yang cukup besar untuk Geekfam. 2 turret, bahkan Araki Hoshi, salah satu tim yang bisa dibilang cukup sulit diambil turretnya. Kali ini diambil 2 turret di early game, Profesor. Ya, lebih tepatnya mid lane turretnya yang agak sulit untuk diambil, dan kali ini masih coba untuk di-defend terlebih dahulu. Goldnya ini agak sedikit berbeda, 2k gold ke arah Geekfam. Dan ini bakal jadi pertanyaan juga, apa yang terjadi dengan teman-teman dari Araki Hoshi ketika mereka mencoba untuk mengambil satu opportunity melakukan ganking, tapi ternyata ini entah kenapa Adam itu selalu melakukan deny rotation dari Albertnya. Apakah karena dia nempelin banget dari segi mappingnya, teman-teman Geekfam ini nempelin Albertnya, dia ngasih info kemana Albert pergi, baru nanti Adam datang dengan hantaman benda tumpul like Dragonfall. Yes, benar banget. Lihat 1 kali panah asmara dari seorang Baby. Langsung seperempat darah dari seorang Albert. Saiko di garis depan, ada Zeus di depan sana, udah punya Purify. Freeze juga punya Purify. Sedangkan Wiz King masih harus farming terlebih dahulu, masih untuk clearing minion terlebih dahulu. Dia walaupun bisa dibilang belum ditumbangkan, tapi ada kalah lanein. Freeze di garis depan, maka coba ditangkap dan memilih untuk mundur 1 kali. Chaos Assault yang memukul mundur seorang Saiko. Lumayan sakit ternyata dari seorang Frieza. Bener banget. Tadi aku benar-benar merhatiin ya Oji, kalau dimanapun R7 berada, di situ keberadaan seorang Adam pasti dalam 1 lane. Iya. Mereka melakukan rotasi, dan kita lihat Esmeralda, Wiz King di bawah, di bottom lane bersama dengan Renvi. Mereka benar-benar tukar lane-nya. Dan dia pengen banget soalnya untuk ngebayang-bayangin R7 kenapa? Dia nggak kalah dari R7 untuk dari segi goldnya. Dan levelnya dia nggak kalah, tapi Zone bakal coba di kick. Masih ada 1 buah
Screaming Eagle kan belum dikeluarin. Belum Lihat. Albert bakal coba untuk dapetin turtle terlebih dahulu. Adam belum berubah menjadi naga dan langsung berubah. Sedikit terlambat hantaman benda tumpul yang dikeluarkan oleh seorang Adam, tapi memilih untuk mundur terlebih dahulu. Karena kalau Adam memaksakan keadaan, itu nggak baik banget untuk seorang Adam. Iya benar banget, karena kalau kita lihat sendiri dari Albertnya pun sudah mengamankan turtle yang kedua dan langsung mengarahkan dirinya ke Orange Blast. Sementara itu kalau kita lihat Dark Brilliance bersama Lundoxnya. dengan Darkening yang cukup baik dan langsung coba dipasang ke Frieza harus tumbang. Ada satu buah Hurricane yang memukul mundur seorang Renvi, tapi ternyata sakaratul maut dan Renvi berhasil memukul mundur Psycho dan poinnya bahkan didapatkan oleh seorang Baby. Kutukan luar biasa, R7 gak berhasil dapetin Baby. Sayang sekali Crystal dulu bos yang gak berhasil nge-blazing duet miliaran di arah mid lane, Profesor. Ini entah kenapa ya, kalau dari kemarin entah di MDL, entah di MPL aku sering banget melihat Chow yang freestyle kayak gini. Nggak apa-apa, freestyle dulu, yang penting hasil belakangan. Iya, gitu. freestyle dulu Freestyle dulu bos, hasil belakangan gitu kan. Tapi kalau misalkan lihat dari segi item, di mana Thunderstone sudah dikantongi oleh Albert, Heptasis OTW BOD udah diamankan oleh R7. Ini kalau mau main culik, Araki Hoshi lead the game banget. Bener, Kalau mau main culik, tapi kalau misalkan mereka mau main team fight, mereka harus meminimalisir Oke, farmingan yang Psycho berhasil mendapatkan Hurricane satu seorang Zeus milih untuk mundur. Oh my god, Coding Wayne-nya berhasil membuat dia tapi ternyata damage dari seorang Finn dibalikan keadaannya dengan Screaming Eagle. Finn harus tumbang di arah mid lane. benar banget, Albert tadi sebenarnya masih bisa masuk ya. Cuman sayang Blazing Duetnya belum ada, Oji. Iya bener banget, dan bahkan Albert juga harusnya lebih farming lagi karena dia ditumbangkan 2 kali. Rotasi yang cukup bagus, bahkan dari Geekfam kali ini bisa aku bilang dominasi. Di early game dia mendominasi permainan atas Araki Hoshi, tapi di late game nanti Baby harus udah standby Wind of Nature dengan cukup cepat, karena kalau tidak dia bakal di take down asal-asalan sama seorang Albert. Ya, ini dengan menit ke-10 dengan skor baru 4-2. Ini menandakan permainan mereka benar-benar safety banget. Mereka ini bermain dengan cukup hati-hati, nggak mau terlalu gegabah dalam melakukan war besar-besaran. Gak bisa kalau dia mau paksa. Sedangkan Albert itu kan menggunakan Cloud. Di mid game lah dia udah kuat seperti ini. Ini udah kuat, harusnya udah kuat. Dan dari BBU sendiri dia damage-nya udah sakit banget. Bakal coba The Way of Dragon ke arah seorang Adam. Mau hanya untuk memukul mundur. Dan BBU membuka Mountain Choker. Hujan api, bala bapak kau hujan api. Membuat vision dari tim Araki Hoshi sudah terlihat kali ini, Gio. Iya, Lord sudah mulai dipopok aja oleh Geekfam kali ini untuk membuka semua celah yang terjadi antara Geekfam dan juga Araki Hoshi. Tapi Albert dengan satu bom blazing duet bersama dengan Retribution yang diambil kalau seorang Witch dengan cukup baik. Lihat blazing duet yang sangat baik, 15 pilihan Frieza di sana juga nggak bisa bertahan dengan tersisa seorang Adam. Akan keteruang kali ini, Renvi membalikan keadaan. Witch juga ditumpahkan. Lihat, Araki Hoshi kehilangan banyak poin. Ada pun tercatat tersisa seorang Renvi 1 versus 2. Renvi setidaknya membuat para pemain dari tim Araki Hoshi bertekuk lutut kali ini. What a play from Renvi. Luar biasa banget yang dilakukan oleh tim RRQ Hoshi. Akhirnya tersisa 2 melawan 1. Esmeralda, Chow dan juga Elis tadi KB. Gila KB itu bagus banget. Itu entah kenapa ya, Esmeralda. sekarang tuh emang side laner tuh bener-bener harus mengendalikan sekali yang namanya team fight. Kayak lihat tadi ketika tiba-tiba R7 datang di timing yang tepat, 2 lawan 1 jadi 2 lawan 2 dan dibalikin keadaannya, malah Renvi yang tersisa dan dia harus mundur dengan floating block. Tapi untungnya ada blowout yang membuat seorang bapak lur terhormat lebih cepat lagi diamankan. Psycho berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Lihat, itu mekanik yang cukup tinggi yang dilakukan oleh seorang Psycho. Lihat para pemain dari tim Geekfam pun terkejut, terheran-heran. Membuat mereka harus benar-benar mundur. Bahkan turretnya masih bisa diselamatkan oleh para pemain tim Geekfam. Geekfam pun dia walaupun terkejut dia masih coba menanganinya dengan cukup tenang ya Profesor ya. Benar banget, ditambah dengan Yang sepak reporternya, udah mulai kebalik. oh my god. Damage dari seorang Finn, 1 kali combo, Frieza langsung seperempat tas. darah Gio. Bener banget. Kalau kita lihat juga dari gameplay yang dilakukan oleh Geekfam, bener-bener defensifnya sangat baik sekali. Dan kalau kita lihat sekarang, Psycho udah mulai coba masuk. Hurricane Dash dilakukan ke arah seorang Adam di sana. Bener-bener dijadi bulan-bulanan. Walaupun ada Vengeance di situ, nggak bisa selamat. Gatal Hurricane Dash dari seorang Psycho. Kali ini permainan yang luar biasa. Akai bukan sembarang Akai. Di match yang pertama kita dikasih lihat Akai dari seorang Dreams. Kali ini Psycho nggak mau kalah dengan match yang pertama. Dia menunjukkan kapabilitas dia menggunakan Akai. Mekaniknya cukup tinggi. Witch King di arah sana. Mencoba dipukul mundur seorang Renvi. Tapi Baby gak berhasil terkena combo Ying yang overturn dari seorang Finn yang N3. Endless Battle juga udah diamankan oleh seorang Chow kali ini, Profesor KB. Ini benar-benar Chow-nya udah sakit banget. Menurut Profesor KB bagaimana ini?
Ini kalau misalkan melihat dari tadi emang cara dari R7 yang hanya meng-clear minion, nungguin pattern, dan dia datang dengan satu asis saja. Emang dia tipikal Chow yang bisa ngagetin atau main split push. Ya. Main split push tadi emang menghasilkan bottom lane. Lihat bottom lane-nya rontok, bahkan dari turret. RRQ Hoshi ngelit 5-3. Jadi ada 2 turret gap di sini yang membuat Gold yang tadinya di-lead sama Geek Farm dari awal mungkin hanya berbeda 2K. Sekarang RRQ Hoshi malah ngelit 4K, dibalikin 2 kali lipat. Albert harusnya stuck-nya hilang sih. Oh enggak, no. Ada jungle di sana. Ada jungle di sana. Masih coba ditahan biar nggak dilepasin. Sedangkan dari itemnya Albert menuju ke arah harusnya dengan item satu pedang itu Rose Gold Meteor. Rose Gold Meteor. Kenapa? Karena dia udah bikin Athena, dia respect banget sama damage magical ya. Tapi ternyata Psycho di arah belakang. Finn harus mundur. Hingga overturn dikeluarkan. Flame shot hampir dikenai seorang Zulz. Tapi ternyata hanya lewat ketek saja. Renvi langsung melakukan clearing minion di arah bottom lane. Albert mencoba untuk mencicil seorang Renvi. Dan langsung ada Psycho. Udah kali cadence-nya. Oh my god. Psycho again. Memberikan permainan yang luar biasa. Bukan kaleng-kaleng. Itu keren banget, bener-bener flicker langsung Hurricane Dance, langsung menghilang seorang Renvi di situ. Bener banget, ini Psycho bukan sembarang Psycho. Memang kalau kata Bung Cornet, untuk jadi jago banget harus jadi camat dulu. Setelah jadi camat, ketika lu muncul ke peredaran langsung menjadi jago. Adam nggak bisa cukup banyak bertahan di arah atas sana, Ya. di atas awan. Dia lagi lewat jadi bareng saya, dangdeng dedang langsung ketek naganya di coel-coel. Emang ini menarik ya Oji, kalau misalnya kita lihat dari Yuzongnya di menit-menit sekarang ini. Tadi gue perhatiin dari menit 10 sampai menuju ke menit 15 ini. Agak sulit untuk masuk, menyerang atau menculik seorang Albert di Lane of Dawn ini. Udah nggak bisa. Dia mau nyurik Albert, nggak mungkin teman-temannya nggak ngawal. Dan bahkan Albert sudah mencolek. Dan kita udah melihat tadi Lord Kembai mandiri yang dicorek ke seorang Albert. Zun sudah berada di garis depan. Psycho bakal coba untuk mengawal pergerakan dari tim RRQ Hoshi. Whisking memilih untuk memukul mundur seorang Zun. Langsung yang overturn ke arah belakang. Zun dengan guiding one-nya memilih untuk mundur. Ada Adam di sana mencoba untuk mengcover. Ternyata Freeze yang menjadi pilihan dari seorang Finn bersama dengan seorang Psycho di arah rumput. Iya, ada Zun dan juga Frieza yang harus mundur ke belakang, tapi diam-diam seorang Cloud-nya belum ngepok lagi Lordnya, dan sekarang baru dipok lagi. Dan kalau kita lihat sekarang Wish-nya mencoba untuk mendefense daerah ambush yang dekat sama Lord. Dia ya, gue yakin 1000% Whisking nggak sadar itu di dalam situ ada orang. Dia masuk aja tuh polos. Pas masuk, Assalamualaikum, Mbak Eko. Tiba-tiba kok ada 2 orang. Langsung pulang, Whiskingnya mundur lagi. Dan Albert lagi-lagi coba untuk mencuri atau mencolek Bapak Lord yang terhormat di menit yang ke-15. Iya. Ada Zun di sana, Wedding Wine belum dikeluarkan, masih Soul Bloom saja. Whiskingnya masih terlalu strongkey, tapi Psycho lagi-lagi bakal coba untuk menunjukkan kaliannya. Enggak, udah naga yang coba dibuka oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi memilih untuk mundur terlebih dahulu. Adam di garis depan menuju ke arah seorang Psycho, belum coba dijepit, kali ini memilih untuk mundur lagi. Adam dan Adam langsung dengan flick kerja. Psycho, ada play from Psycho, lagi dan lagi. Ada menjadi pilihan, apapun yang terjadi bakal ditumbangkan. Kalau Ami cukup banyak, ada Whiskey di belakang, tendangan tembak. Freestyle dulu, bos. Berhasil mendapatkan 1 poin taman. Oh my god, tukang somai kejemur God. Oh my god. Langsung aja kalau gitu objektif gaming dilakukan oleh Albert dan juga Wish ke arah Lord yang terhormat. Kali ini tanpa adanya kontes dilakukan oleh Geekfam. Ini benar-benar suatu momentum yang sangat bagus sekali tadi. War yang terjadi menghilangkan 2 orang dari Geekfam dan objektif gaming sekarang dilakukan. Tapi Renvi mencoba datang untuk menyolong. Namun Retribution is real. Oh my god, mind blown. RRQ Psycho, what happened? Terlalu overpower dengan akainya. Langsung ada Blazing Duet ke arah belakang. Baby Moon jadi pilihan kali ini. Baby Alien nggak berhasil menumangin seorang Baby U. Hampir saja, hampir. Langsung mencoba untuk mengambil orange buff milik tim Geekfam sambil menunggu Lordnya hadir tengah-tengah kita dari top lane. Untuk RRQ main di game match yang kedua ya. Kenapa tuh? Suara gua habis bro. Terlalu excited ya. Super minion di arah bottom lane sudah masuk ke arah base dari tim Geekfam. Sedangkan para pemain dari tim RRQ Hoshi bukan coba dipasang, dia overturn. Baby menjadi pilihan. Senjata Falling Star menemukan Falling Monster, gak berhasil mendapatkan 1 poin tambah. Tapi Zeus Sakaratul Maut. SF di sini masih mencoba menaik, tapi ternyata ada weekend. Sekarang seorang Adam lagi menjadi pilihan. Ada masih so strong. Menuju ke arah seorang Albert. Tapi belum mendapatkan poin dan kill free-nya aktif. Sedangkan Bapak Lord yang terhormat berhasil mendapatkan poin atas RRQ Hoshi. Wah, ada play from Bapak Lord yang terhormat. MVP-nya Bapak Lord yang terhormat. What a play, good game well played dari RRQ Hoshi. Gila, itu gila. Psycho, pala gua
lihat gameplay Psycho. Bener, Nah, bener. ini orang ini nih. Ini nih, Ini gak logis. si panda loncat ya. Gak Panda logis loncat nih. banget. Parah. Emang bener-bener luar. Jauhead, Roger, Esmeralda, dan Betul. juga Kagura. Yes. Kalau gua masih dengan Araki Hoshi. Tapi, Aku milih di Araki Hoshi. oke. Karena ternyata kita tidak tepat 100%. Hah? Ternyata R7 yang pakai Pakuito. Yes, benar banget karena kita Oh. salah dan masih menjadi offlaner untuk seorang Pakuito. Tapi kita udah masuk ke game yang kedua. Akankah Geek Fam dengan posisi yang cukup kuat kali ini dengan hero yang bisa dibilang early game-nya cukup mendorong ya? Sekarang pertanyaanku cuma satu sih. Apakah kita akan melihat Flick Way of Dragon dari Psycho lagi seperti season yang ketiga dulu? Bukan season ketiga bro, zaman dia di Envy. Flicker tak gitu. Wah itu yang bikin gue ngefans sama dia dulu. Gue bilang kok dan Pakuito bakal coba diganggu di arah top lane. Ada Aegis yang telah dikeluarkan, apakah first blood akan didapatkan oleh seorang Adam di arah top lane. Memilih untuk mundur, satu hit. Ingat, Adam masih level 1. Memilih untuk mundur dari seorang R7. Dipok begitu banyak damage-nya. Dan bahkan R7 harus kehilangan satu wave dari tim Geek Fam. Iya, satu wave ini tentunya akan jadi suatu kerugian bagi seorang R7 karena selain dari goldnya, XP-nya pun juga lumayan terkuras. Alright, bukan hanya itu aja di arah bottom lane. Whisking juga masih sabar dan Renti benar-benar mendominasi. Memukul mundur seorang Whisking. Dan di arah top lane hampir saja di pick off dari R7 Zuns. Benar-benar membuat R7 harus kehilangan satu buah flickernya. Vim dengan flash sangat baik dari seorang Frieza. Permainan yang luar biasa, Baby. Satu kearotan di arah mid lane membuat Finn harus tersungkur di arah top lane. Frieza juga flame set yang cukup baik di sana ya. Udah ada blessing duet dari seorang Albert. Ternyata dihindari dari payungnya saja. Nggak ada ojek payung di arah mid lane dari seorang Finn. Dan sementara itu kalau kita lihat ada Wiz yang saling berhadapan dengan Esmeralda Renvi. Dengan level yang sudah sama-sama level 4 sudah memiliki jurus terakhir. Dan kalau kita lihat Adam, benar-benar Adam membuat R7 tertunduk lesu di menit kedua ini. Karena nggak ada flicker juga. Tadi sempat digunakan flickernya di arah top lane sama R7 ketika dia terkena banyak poke dari Adam. Dan Ya. Turtle Camp by Mandiri kita udah lihat di sana udah colek-colek oleh para pemain tim Araki Hoshi dan bahkan Geek Fam yang mencoba untuk men-take over. Ingat, kali ini Geek Fam berada di posisi yang menguntungkan dan Finn lagi-lagi diburst habis-habisan oleh seorang Frieza. Frieza mempunyai dendam seperti dengan seorang Finn yang langsung dihajar. Nggak pakai ampun, langsung ada crossbow of tank belum dikeluarkan karena masih cooldown reduction di arah top lane dari seorang Wang Wang. Benar banget, dan sementara itu kalau kita lihat tadi dari turtle-nya sudah bisa dimainkan oleh Geek Fam dan skor sementara 0-3. No, lihat kita lihat di sini. Albert sudah tahu posisi dari seorang Zuns dengan satu buah Art of Tivari membuat seorang Albert tahu keberadaan dari seorang Zuns. Bakal coba dipasang dengan blessing duet di arah belakang. Bakal coba dihindari saja. Mirror image masih bisa ke arah belakang dan dia nggak langsung buru-buru mencet mirror image karena ada Unstoppable Force di arah top lane. Betul sekali, dan hampir saja seorang Albert kehilangan nyawanya setelah dapat serangan dari Wan dan juga seorang Zuns di situ. Dan kita lihat di mid lane kali ini Psycho sebagai support atau tank dari tim Araki Hoshi masih mencoba untuk membuka map terlebih dahulu melihat pergerakan-pergerakan yang dilakukan dari pemain-pemain Geek Fam. Item build-nya silakan. Ini entah kenapa kayak dejavu sedikit sih melihat Albert dengan build seperti ini. Dia nimble blade ditahan, dia langsung bikin Demon Hunter Sword secepat mungkin. Kayak gimana caranya mungkin ya di menit keempat sebelum menit yang kelima tuh dia udah dapat Demon Hunter Sword. Lo tau gak kenapa dia buru-buru Demon Hunter Sword? Kenapa? Dia mau ngopick 1-1, percaya sama gue. Lihat, Ya Demon emang itu Hunter salah Sword. satunya cara. Iya, Abis Mau itu nggak mau. dia bakal menghindari serangan dari One mungkin dengan Wind of Nature. soalnya lane-nya dari R7 ada agak sedikit kalah. Ya. R7 kalah dengan 1-1-nya jadi harus melakukan rotasi dan dari Albert itu tidak mungkin rotasi ke arah R7. Kalau lo sadar, R7 itu ditinggalin walaupun kalah. Ya. Jadi mending dia rotasi dulu, Whiskingnya di arah top lane atau Whiskingnya di arah bottom lane, baru Albert roaming ke sana. Ya, Itu. setuju. Dan kalau ini kita lihat dari masing-masing tim, nah udah ada blessing duel yang dilakukan oleh seorang Albert di sana mencoba untuk menghilangkan seorang Zuns. Way of Dragon ke arah Zuns di sana, tapi masih belum ada damage yang menggambarkan penyakit ke arah seorang Zuns yang masih dengan darah yang sangat-sangat besar. Permainannya bagus banget dari Baby, tapi walaupun digocek masih bisa selamat di sana. Albert terkena pressure di arah Purple Buff yang bagus banget dari Geek Fam. Bakal coba untuk mengusir mundur seorang Albert, memilih untuk memberikan damage saja di sana dari Baby. Mereka nggak takut karena mereka sudah tahu dari para pemain dari tim Araki Hoshi kehilangan satu playernya. Langsung fokus ke arah Turtle yang takut ayah dari seorang Baby, nggak mau meninggalkan sedikit momentum, nggak mau ngelepasin momentum yang mereka dapatkan. Dua Dragon langsung ke arah sana. Zuns hanya ngelewatin gerbang
dari arah River. Iya, diam-diam kita lihat dari R7 sendiri sudah melakukan push ke arah bottom lane di sana, tapi Renvi seperti datang tepat waktu untuk mencoba menggagalkan serangan yang dilakukan oleh seorang Lagi dan lagi ada memberikan permainan yang luar biasa dengan stiker jempolnya. R7, Whiskey nggak bisa membendung pergerakan seorang One yang harusnya kuat di arah late game. Di early game dia dapetin 2 poin kill dan dia tidak tershutdown sama sekali. Well, farming ini bisa menjadi bencana untuk tim Hierarchy Hoshi di arah mid dan late game. Iya, setuju banget sama yang dikatakan oleh Oji, dan kali ini Psycho yang masih mencoba untuk melakukan pergerakan melihat selak beluk di mana lawan-lawannya berada. Ada Sus dan juga Fierce di situ. Tapi kalau aku lihat ya Oji, di sini Pakuitonya akhirnya roaming ke bottom lane. Yes, Pakuitonya roaming karena dia berada di arah bottom lane dan power goldnya Adam memiliki 4.000 gold, jauh sekali dibandingkan seorang Albert yang memiliki 3.000. Tapi ingat, ini kalau misalnya Drake ke arah late game, Bahaya ya. Whiskey sih bakal tempelin one abis. Ketika di crossbow of tank, dia tinggal apa? Dia tinggal gunain Winter Truncheon-nya. The Way of Dragon bakal dikeluarkan oleh seorang Psycho. Purifier telah dikeluarkan di menit yang ke-553. Tandanya 1,5 menit ke depan tidak akan ada satu buah Purifier. Sedangkan di arah bottom lane, Baby coba untuk mendapatkan satu buah turret. R7 bakal coba untuk bertahan, tapi sepertinya nggak kuat. Nggak akan kuat di arah bottom lane. Ada Baby dan juga Adam dari R7. Iya, Adam selalu melihat pergerakan R7. Dimanapun R7 berada, di situ ada Adam. Kalau kita lihat dari Albert, yang sedang sangat berusaha sekali mendapatkan stacknya ya kali ini. Ejector dikeluarkan ke belakang. Gitu kalau kata Sun. Oke, kita back to the game. Renvi mau coba untuk mengganggu pergerakan. Dilempar lagi oleh seorang Sun. Saya bakal coba untuk menendang seorang Adam. Udah nggak ada semua tank dan langsung ternyata di sana gak ada yang masuk dan seorang Whiskey dihindari saja. Langsung satu buah terkaman maut. Serigala berbulu domba menumbangkan seorang Hierarchy Hoshi dari Finn di arah mid lane. Permainan yang luar biasa dari seorang Baby. Baby menunjukkan taringnya dengan Roger, serigala berbulu domba. What a play from Babio. Iya, 4 kill sudah diamankan oleh Babio dan Turtle yang ketiga sudah hadir tengah-tengah lane off dan kali ini menjadi objektif dari tim Geek Fam. Ini menambah pundi-pundi gold tentunya bagi tim Geek Fam sendiri, apalagi untuk Babio. Tiga turtle ya, Be, diamanin ya? 3 turtle diamankan ditambah dengan dari tadi ya. Entah kenapa Freeze-nya ini nempelin banget si Finn-nya. Yeah. Dia yang nempelin banget Finn-nya biar dapetin momentum untuk mapping. Sehingga Baby datang kayak tadi, tinggal dia like and punch ya kan, dia habis itu one hit terakhir ke seorang Finn. Hingga Finn-nya tumbang 4 kali berturut-turut. Bro, serigala berbulu domba nih bro. Bukan kaleng-kaleng, tapi di arah top lane sepertinya Renvi bakal coba dihajar. R7 kali ini bakal coba berdepetan dengan seorang Albert karena mereka tahu potensi yang cukup kuat. Tapi di arah mid lane lagi dan lagi seperti kata Profesor KB. Kan? Flame Shoot Israel menjadi pilihannya Whiskey bakal coba ditumbang Aston Popolder seorang Babil. Bener seperti kata Profesor. Finn bakal menjadi bulan-bulanan, menjadi target lock dari tim Geek Fam ID. Iya, ada Psycho yang mencoba untuk melakukan defense ke ada bottom lane dan di situ ada Adam yang jadi korban selanjutnya tapi masih bisa bertahan. Sementara itu, aja di sektor ke belakang, Psycho mendapatkan serangan dari seorang Sun. Masih belum bisa ada damage yang masuk ke arah Psycho. Geek Fam tahu kalau mereka drag game ini ke arah late game, mereka bisa menjadi salah satu momentum kembalinya tim Hierarchy Hoshi. Tapi mereka bakal ngepres ada-adanya, melakukan yang terbaik. Lihat, Psycho sampai ditembak terus. Psycho nggak dikasih kesempatan untuk melakukan kick siapapun dari tim Geek Fam. Nggak ada kesempatan sama sekali dari Psycho, even itu ngincer seorang Adam sekalipun, Profesor. Ya entah kenapa kalau misalkan ngincer Adam malah rugi, karena dia punya Needles of Flowers. Kalau misalkan dia Way of Dragon, itu instant purify, dan ditambah di sini Adam juga punya Aegis. Tapi kalau misalkan mereka ngincer ke arah Babio dari seorang Psycho-nya, kita tahu sendiri bahwa Way of Dragon sekarang kan gak bisa 2 kali kan. Gak bisa 2 kali benar-benar immune gitu loh. Kalau misalkan dia menggunakan Way of Dragon pertama, Way of Dragon yang keduanya ini tidak memiliki efek immune sama sekali karena Chow sudah di-adjust tempo hari. Nah, itu dia informasi yang sangat baik sekali untuk kalian yang ada di rumah. Dan pastikan kalau yang lagi nonton di rumah, ajak saudara-saudara kalian, teman mantan pacar kalian untuk nonton sekarang. Ya kalau kita lihat sekarang tershutdown lah seorang Babio. Pecah celengan. Gajian untuk seorang Albert bersama dengan seorang Finn. Sedangkan ada Bapak Rote terhormat muncul kali ini di Way of Dragon kepada seorang Zeus.
Zeus memilih untuk mundur. Bakal coba dihajar Saikonya, tapi ternyata Freeze lebih memilih ke arah seorang Albert dan juga Phineas sudah nggak ada. Albert kali ini bakal coba untuk menggocek kiri kanan depan belakang. Retribution telah dikeluarkan. Masih coba berada di sana. Langsung ada Blazing Duet. Kan tidak ada Blazing Duet dan bahkan hilang sekejap mata. Belum untuk bergerak. Dilempar ejektornya langsung hilang Albert di arah bottom lane. Whisking masih bertahan di arah top lane untuk mendapatkan 1 buah turret tambahan. Iya. 2 jungler mereka sudah harus hilang di tengah pertandingan, tapi masih ada win-win dari Adam yang langsung aja ngepok dirinya ke arah Lord yang terhormat. Ini kalau kita lihat sudah ada ejektor ke arah R7. Belum bisa membuat seorang R7 pulang. Dan ini nggak bagus banget sih harusnya kalau misalnya mereka memaksakan keadaan. Karena Albert bentar lagi muncul, masih terlalu lama. Dari tim RRQ Hoshi bisa untuk melakukan tabrak terhadap Baby dan juga Adam. Apakah bakal di all out? Enggak sepertinya, karena ini Lord di bawah menit tengah 12. Iya. Mereka cuma manfaatin top lane. Ya relakan saja. Relakanlah ingatanmu. Gitu kan? Lepaskan. Maaf. Rel- Ya lupa, namanya juga orang lupa manusia. Golden Staff masih belum jadi nih by the way. Dari Cloud-nya Albert. Dan sampai sekarang mungkin kalau dari segi pattern farming mungkin harus dikejar. Ya. Karena Lord-nya udah bakal on the way. Benar banget sih. Dan kalau kita lihat sendiri dari Roger ya udah ada Windtalker, udah Endless Battle dan juga ada Raptor Message. Ini benar-benar udah nggak sulit terbendung ya Bapak KB. Iya, apalagi misalkan kita melihat tadi shutdown-nya juga terkena magical damage. Jadi Iya. mau nggak mau ya memang harus main lebih aman dulu dari Vinia. Jangan sampai dia yang keculik duluan. Apalagi ini high ground dari RRQ Hoshi. Tadi bilang minim banget. Ini main boost gak sih? Main bush Main atau bush nggak main di sih? depan turret. Iya. Jangan sampai di dalam turret. Tuh lihat gold dari Bebiu 7.800 sedangkan dari seorang Albert masih di 6.300 bakal coba dipaksa ke arah belakang. R7 bakal coba untuk bertahan tapi Bebiu di arah bottom lane sudah berhasil mendapatkan 1 buah turret tambahan ini tertarik Adam di garis depan bersama dengan Zun. Nggak boleh terlalu fokus di arah sana. Mereka bakal coba untuk membagi 2 bagian dan Saiko yang dilempar ke belakang terjadi. Saiko bakal coba ditumpangin masih ada 1 potential. Frieza dengan kekeran yang berhasil menumpangkan seorang Saiko ini menjadi kemenangan untuk Geek Fam seharusnya kalau mereka bisa untuk fokus Blazing Duet ke arah belakang yang cukup baik dan bakal dilempar lagi dari seorang Wiz Sanchez save the day. Iya, Winter Sanchez benar-benar save dan kali ini Wiz-nya udah sangat-sangat sekarang tapi diam-diam seorang Finn yang harus dilakukan oleh seorang Adam kali ini. Adam yang bukan Jordan masih mencoba untuk beraksi di sana. Adam menjadi pilihan dan shutdown semuanya menuju ke arah seorang Adam. Mega kali dapat oleh seorang Frieza. Baby seorang diri bakal coba dihajar seorang yang saya mendapatkan RRQ Hoshi kehilangan seorang Albert. Apa ini akan menjadi momentum untuk tim Geek Fam? Geek Fam take the game so. Ini bencana. Baby udah Tempel. juga harus pas. Kalau tadi kan Karena- Freeza sendiri Ya. ditinggalin. Kalau ini harus ditempel. Singkat aja dari Oji dan KB. Wah. RRQ or GFM. Gua lebih ke arah RRQ. Iya, di game ketiga sama. Oke, RRQ semua dari para caster. Oke, kita bakal langsung masuk saja ke game yang ketiga kali ini. Apakah RRQ akan membalikan kemenangan mereka ataukah dari tim Geek Fam yang epic comeback seperti BTR dan juga tadi ya. Iya, seperti game antara BTR dan juga Genflix. Aerowolf. Oh, Tapi kayaknya bakal sengit banget di pertandingan hari ini. Semuanya 3 match seru banget nemenin kalian Betul. di Jumat malam hari ini. Dan jangan lupa besok masih ada juga MPL dari hari Sabtu dan juga Minggu. oh my god, jauh head dari Zones bagus banget. Gak ada yang ngira kalau dia berhasil mendapatkan 1 buah orange buff dari seorang Albert. Wow. Tapi untungnya Albert berhasil mendapatkan 1 buah powerful buff terlebih dahulu dan R7 bakal lebih di GB dulu. Iya. Ada bakal langsung masuk ke dalam in-game tentunya masih di Geek Fam versus RRQ Hoshi sebagai tim tuan rumah. Yap. Akankah Geek Fam memantapkan dirinya dengan kemenangan 2-1 atau RRQ Hoshi akan membalikan keadaan gila Joshua? Iya. Apakah RRQ masih bisa menunjukkan kualitasnya sebagai sang juara bertahan paling kuat di Indonesia atau Geek Fam bisa merubah perspektif itu di mata masyarakat yang kali ini kita udah lihat Zuns saling berhadapan dengan Saiko yang kali ini Saiko menggunakan Akainya kembali seperti di game pertama tadi yang luar biasa Akai dengan flicker tentunya dan juga Hurricane Dance yang akan kita tunggu bersama-sama saudara Oji. Iya, bukan hanya itu aja. Ternyata dari game Geek Fam mereka masih dengan meta yang sama. Dengan agresivitas cukup tinggi dari Geek Fam yang cukup mengagetkan untuk gue pribadi. Gue benar-benar kaget banget Geek Fam bermain seperti ini dan konsisten di 3 game. Iya. Dan itu yang harusnya dilakukan oleh tim-tim lain yang misalnya mereka gak takut siapapun lawannya itu. Iya. Jangan ada sampai buff nama. Dan bahkan Finn seperti yang gue bilang, Udah dia mulai. punya dendam
pribadi kayaknya dari Freeze ini karena seorang Finn. Dia akan menunjukkan kapabilitasnya sebagai salah satu support terbaik yang hadir di MPS Season 7 Gio. Benar banget, dan Turtle yang pertama sudah di tengah-tengah line of dan bisa diamankan oleh BBW dengan Lancelot-nya. Kali ini Albert sedang berusaha menggunakan segala kemampuannya untuk mendapatkan purple buff. Tapi sementara itu kalau kita lihat R7 masuk dengan roamingnya ke arah mid. Sudah mulai ada serangan mencoba untuk melakukan Hurricane Dash tapi ternyata belum mendapatkan timingnya dan ternyata first blood diamankan oleh seorang Kagura Freeze. Yes, first ball didapatkan karena sudah di counter oleh seorang Psycho. Psycho kali ini juga masih level 3, belum punya Hurricane Dance. Mungkin punya Hurricane Dance kali dia akan sedikit aman ya. Iya. Dia nggak bakal terburu-buru kayak ini. Benar-benar. Kalau misalnya tadi udah punya Hurricane Dance mungkin akan berbeda kasusnya. Dan kalau kita lihat sekarang BBW sepertinya sudah mengamankan dirinya ke arah orange buff dan kali ini dari segi item. Dari Cloud-nya sendiri sudah ada Nipple Blade dan coba mengarah ke Demon Hunter Sword dengan ada Benedetta juga dengan Warrior Boots-nya dan segera mengarah ke arah Bloodlust. Seperti juga dari Bloodlust emang early seperti ini emang cukup lumayan memberikan perlawanan. Ada Blazing Duet yang Oh dikeluarkan my oleh god, seorang Blazing Albert. Duetnya nggak berhasil mendapatkan para seorang Freeze, tapi dilempar ke belakang dan Albertnya berhasil ditumbangkan. Malah kerugian yang cukup banyak untuk Ararki Hoshi Gio. Iya, Hurricane Dance ya tuh barusan. Di saat ini Albert lagi-lagi terpick off di early game. Satu terpick off, ingat jungler agak sedikit lama dari seorang Albert. Mungkin untuk farming seperti di game yang sebelumnya. Benedetta memilih untuk ke final ball ke arah belakang. Adam akan menjadi pilihan kali ini. Ada BBW Penta Magic ke arah belakang. Dan coba untuk mendapatkan Psycho akan menjadi pilihan. Gak peduli apapun yang terjadi. Ternyata Geek Fam berubah haluan. Mungkin tadi Finn, sekarang Psycho. Itu dia, Psycho karena dengan Akainya di match pertama tadi, di game pertama emang menjadi bulan-bulanan, bukan menjadi bulan-bulanan, menjadi momok bagi tim Geek Fam. Dan kali ini benar-benar menjadi orang yang harus di-lock banget banget. Kita lihat benar, Psycho selalu menjadi target Udah dari gue Geek Fam. bilang, kali ini ganti targetnya. Iya. Free sudah nggak peduli lagi ke arah Finn, tapi lebih memilih ke arah Psycho. Fisiko bakal menjadi benar-benar bulan-bulanan karena di game yang pertama dia luar biasa dengan seorang Akainya. Babi lebih sabar terlebih dahulu. Kali ini Babi juga retribusinya ada. Oke, retribusinya ada. Dan nggak mungkin untuk dicolong oleh seorang Albert yang berada di posisi bottom lane. Dan Albert kemungkinan besar bakal coba untuk mencolong purple buff Finn, mengganggu pergerakan hero top lane. Kayaknya Adam memilih untuk lebih sabar untuk farmingnya. Iya, ada Psycho yang diejector oleh seorang Zeus kali ini masih mencoba untuk melakukan rotasi dari mid ambushnya menuju ke arah bottom lane. Oke, tapi kali ini kita lihat para permainan dari RRQ. Mereka masih bertahan, sedangkan Adam kayaknya sudah berada di 3.000 gold. Dan R7 bakal mencoba untuk mencuri posisi satunya. Dari bottom lane, Whisking masih ada Purify dan masih berhasil untuk kabur. Di arah top lane masih mau lobby dari R7. Anan karena belum dikeluarkan, hanya Dash saja yang dikeluarkan oleh seorang R7. Iya, karena kalau kita lihat dari sekarang dilakukan oleh seorang Finn ya, masih belum mau ngambil inisiatif penyerangan terlebih dahulu ya. Betul banget, Semarang betul. Kali ini para pemain dari tim Araki Blazing Duet di arah mid lane hanya untuk eliminasi seorang Albert. Lebih sabar terlebih dahulu. BBW mengambil usaha dimiliki seorang Albert. Renvi juga masih bertahan. Ada satu one dispersion dan juga rotation membuat seorang Zul terkena damage cukup banyak. Finn pertukaran cukup adil kayaknya dan satu wall flame shot almost is never enough. Iya, hampir memang tidak pernah cukup untuk mendapatkan satu kill terhadap lawan-lawan. Dan kalau kita lihat sekarang udah ada Adam yang mengambil objektif gaming ke arah gold buff-nya. Dan kali ini Albert, ini sebenarnya agak cukup berat ya bagi Albert karena seorang Psycho menjadi target dari tim Geek Fam. Otomatis Albert harus mencari cara untuk bisa survive tanpa adanya seorang Psycho. Menurut Profesor KB bagaimana? Kalau aku sih melihatnya gimana mereka mencoba untuk bermain pelan-pelan ini sih, pelan-pelan kiting sih dari RRQ Hoshi. Kalau misalkan emang mereka mau mengembalikan keadaan, main boost adalah jawabannya. Tapi balik lagi, Geek Fam ini punya Freeze. Freeze ini akan selalu ngecek boostnya. Itu poin yang sangat-sangat bisa dimaksimalkan banget bagi tim Geek Fam di game yang ketiga. R7, hati-hati ternyata Finn yang dilempar ke arah sana ejectanya. Asap apa belum dikeluarkan. Rotation dan juga dispersion sudah dikeluarkan. Finn setengah darah dan bakal di cover habis-habisan oleh para pemain dari tim Ararki Hoshi di arah top lane. Nggak jadi untuk mendapatkan satu buah turtle. Albert setengah darah tarik dan ternyata seperempat ini bakalkan dia bertahan. Harusnya bisa bertahan. Coba dikejar, nggak peduli. Albert mau kemana, nggak bisa pulang langsung Blazing Duet. Ternyata Albert salah jalan. Nggak boleh pulang.
yang maunya digoyang. Itu Enggak dia. boleh pulang dan ternyata Weekend Dance gak berhasil mendapatkan seorang Adam. Langsung ada crossbow ke arah belakang, mencoba di cover tapi sepertinya Adam harus ditumpahkan. Akhirnya Adam diamankan oleh tim Araki Yoshi dari top lane tapi harus memerlukan 3 bantuan. Bener banget, 3 untuk melawan 1 orang. Dan sedangkan kalau kita lihat dari BW tadi sudah mencoba untuk mengambil objektif ke arah Turtle. Tapi ternyata agak sulit untuk bagi tim Geek Fam mencoba mengambil Turtle. Tapi kali ini adalah momentum yang bagus untuk mengambil Turtle menurut aku. Tapi di situ ada Psycho dan juga Baby yang mencoba mengambil purple buff milik seorang Albert. Dihindari dengan satu buah yang overturn dan diamankan oleh seorang Loyfin. Bakal coba dihindari dengan flee-nya tapi ternyata nasib belum beruntung karena seorang Freeze. Better Shoshan ke arah belakang, nggak memberikan damage terhadap seorang R7, masih bisa di-immune. Babil masih coba untuk head to head menawas seorang R7. R7 kepentok kali ini menuju ke arah Tatum. Ada satu buah hurricane setelah dikeluarkan Blazing Duet dengan satu barang retribusi diamankan oleh seorang Babil. Babil permainan yang luar biasa menuju ke arah seorang Albert. Nggak benar apa terjadi tapi ternyata akhirnya di catch yang diamankan seorang Whisking. Babil udah berhasil mendapatkan turtle, masih mencoba untuk masuk tapi ternyata benar, lagi-lagi birahi membunuhmu. Bener banget, nafsu benar-benar membunuhmu. Dan kalau kita lihat dari R7 sudah langsung mengambil objektif ke arah top lane-nya. Mendapatkan outer turret yang pertama di top lane dan ada Redvi yang mencoba untuk menghadang. Tadi Pakuito sebenarnya rotasi cukup jauh ya Oji. Ya. Dia dari bottom lane, tiba-tiba udah sekarang udah di atas, jauh banget jalannya. Jauh banget jalannya dan Albert bakal coba untuk mendapatkan satu buah turret di arah bottom lane. Lihat siapa yang mencoba dilempar Albert ke atas tapi ternyata nggak berhasil memilih Core. Psycho lagi-lagi dengan South Powder bersama dengan flickernya. Crossbow yang telah dikeluarkan, Psycho bakal ditumbangkan. Masih ada 1 detik tambahan dari seorang Adam. Adam ternyata nggak bisa memberikan damage sangat cukup banyak, bahkan di situ Albert yang berada di posisi yang diuntukkan. 1 hit terakhir nggak berhasil digapai oleh tim Araki Yoshi. Bottom lane sedangkan Brisa menuju ke arah seorang Finn, tapi Finn membalikan keadaan dan bahkan jebating untuk seorang Frieza. Itu sebenarnya yang dilakukan oleh Freeze itu harusnya nggak perlu ya Oji. Tapi diam-diam Pakuito nggak bisa mendapatkan Albert kali ini tanpa diduga-duga. Sekali lagi range dan benar-benar jauh banget rotasi dari top menuju ke bottom lane. Itu untuk mendapatkan definisi 1 kill. tiba-tiba cinta datang kepadaku. Definisi turun gunung itu. Turun Iya, gunung, bro. Turun gunung bener, dari tiba-tiba dia ada di bottom lane untuk menghajar. Tapi aku concern banget sama Vince yang dari tadi emang bener-bener diincar sama seorang Freeze. Cuma kita tahu sendiri bahwa Finn ini memiliki absorb damage dari dispersion, Yes. sehingga hal tersebutlah yang membuat kesulitan untuk cari Freeze. Crossbow option telah dikeluarkan menuju ke arah R7. R7 harus tumbang karena ada ejector dan diamankan oleh seorang Adam. 3 player langsung mengamankan seorang R7 di arah mid lane. Meanwhile Frieza masih sabar menunggu momentum, tapi lihat Redvi menuju ke arah seorang Pisiko, bakal coba ditonjok dan pandanya memilih untuk mundur terlebih dahulu dengan Thousand Pounder. Ditampol jab, di uppercut, the knockout strike memiliki damage yang cukup besar dan bahkan seorang Pisiko sendiri harus mundur. Profesor Retribution diamankan, Fabio hanya terlalu offset dan maka Blessing Duet diamankan seorang Albert. Albert akan mendapatkan 2 poin tambahan kali ini di arah bottom lane. What a play, sang baby alien menunjukkan taringnya dan Frieza pun menjadi pilihan dari para pemain dari tim Araki Yoshi. Di arah belakang sana Iconic setelah dikeluarkan dan lihat Frieza-nya tumbang, 3 player tumbang dan tandanya Bapak Lord yang terhormat terbebas kali ini bakal bisa diamankan oleh tim Araki Yoshi. Betul sekali, dan Lord yang udah hadir tengah-tengah kita akan segera dijadikan objektif pertama dari Araki Yoshi. Sebelumnya Albert mencoba untuk mengambil dulu purple buff dari Gifep dan mengambil objektif ke arah mid-nya terlebih dahulu. NOD juga diamankan oleh seorang Loi tentunya, dan kalau kita lihat ini benar-benar suatu hal yang gak expect banget karena aku rasa Renvia harus tadi yang biasanya dia melakukan rotasi, ini tidak melakukan rotasi seperti biasanya. Dan tadi seorang Lancelot dari Baby Wheat benar-benar offset banget untuk mengambil atau menyolong red buff atau juga orange buff milik seorang Albert. Oke, dan ini adalah sneak time. Yay. Jika dapat memenangkan pertandingan ini akan menjadi kemenangan pertama Geek Fam atas Araki Yoshi di MPL Indonesia. Wow, mari kita doakan yang terbaik untuk kedua tim yang sedang bertanding kali ini, karena menang atau kalah itu adalah hal yang sangat biasa di turnamen-turnamen. Iya, tapi itu cukup suatu kebanggaan sih memenangkan Araki Yoshi. Pasti. Dan lihat Lowy-nya dengan 3 player dari tim Araki Yoshi langsung pada. Crash Volteng-nya cukup baik, tapi menuju ke seorang Albert Mil untuk mundur. Tampaknya Psycho-nya menyelamatkan seorang Adam. Kali ini Sus di garis depan akan dilempar Vinianta Babofon, tapi masih ada flicker di sana. Frieza dengan flash sudah nggak berhasil mendapatkan siapapun. Adam terlalu offset, nggak punya 1 buah crossbow. TP-TP kasih yang miss dari seorang Baby. Baby harus mundur dengan 1 buah pacarnya, nggak berhasil ngapa-ngapain. Dan ini adalah blunder yang dilakukan oleh tim Geek Fam. Wow, Geek Fam, what are you doing, brother?
Tapi sebenarnya tadi itu ada key moment yang bagus sekali ya ketika tadi rame-rame pada pindah ke atas. Sebenarnya di situ momen yang bagus sekali Oh my ketika god, Hurricane dan berhasil mencapai seorang Redby. Redby masih bisa bertahan, masih ada kena strike Flicker. dan masih bisa cover ke arah belakang. Tapi kali ini Bapak Lord yang terhormat yang sudah di essence akan diamankan oleh tim Anarchy Hoshi tanpa ada kontes sama sekali. betul sekali karena banyak sekali yang sudah harus menunggu respawn terlebih dahulu. 3 player dari Geek Fam harus berpulang dan kali ini tinggal menunggu datangnya Bapak Lord yang terhormat. Kalau kita lihat sudah ada item yang akan dibahas oleh Bapak Profesor KB. Entah kenapa Immortal langsung jadi jawaban dari Albert ketika dia tahu bahwa dari tadi teamfight selalu berlangsung dan bahkan Albert ini sering menjadi target utama dari teman-teman Geek Fam. I don't know what happened, bener banget di arah top lane tadi ketika tiba-tiba Adam udah crossbow off tank, tapi ternyata masih maju. dikejar. Kenapa? Iya, kenapa nggak Padahal mau? itu udah satu-satunya momen di mana dia bisa selamat dari 4 hero sekaligus. Yang nyelamatin Ya. bahkan tau nggak? Benar, Psycho. Psycho-nya yang Psycho. nyelamatin. Dan ini bisa dibilang ini kalau cewek udah dibalas Oka doang tapi masih di chat ya harinya. Yes, benar-benar masih Bisa gitu ya? dipaksakan. Tapi di arah mid lane Bapak Lord terhormat sudah loncat ke sana. Ada Louis di belakang saya pada ngapain uploadnya. Psycho berhasil mendapat satu, dua, Zut bahkan hilang kali ini di arah Kenden. mid lane. Frieza menuju ke arah seorang pin apapun yang terjadi tapi di cover dengan seorang Albert. 2 player sudah hilang dari DFM. Geek Fam ID benar-benar melakukan blunder tadi. Ini berdampak cukup parah di arah late gamenya. Iya, 2 turret terakhir sudah bisa diamankan oleh tim Anarchy Hoshi dan kali ini Redby yang mencoba Oke. menghajar satu player di situ, tapi tidak mungkin terjadi saudara-saudara Bakal sekalian. coba dipasang oleh seorang Adam, ada pulang sumbang, tersisa seorang Baby. Dan kali ini akan menjadi bencana untuk Geek Fam ID. Wipe out, Anarchy Hoshi mendapatkan kemenangan 2-1. Rico tas kalau kata Bung Koret di arah sana. Anarchy Hoshi melakukan comeback, satu comeback yang didapatkan atas blunder dari Geek Fam ID. Iya, benar-benar pertandingan yang membuat kita melihat kualitas terbaik dari Anarchy Hoshi. 2-1. Luar biasa banget. Psycho yang tadinya di awal-awal menjadi bulan-bulanan tapi bisa dibalikan keadaannya Bapak Profesor KB. Ya, entah kenapa aku melihat juga tadi